Selamat hari Minggu dan hari kata swasta adik-adik. Nah, kita ketemu lagi nih di hari Minggu ini. Gimana kabar kalian adik-adik semuanya? Pastinya sehat ya. Kita berharap juga adik-adik sekolah minggu tetap sehat dan tetap semangat. Ya, sekarang sebelum kita beribadah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita saat teduh dulu ya adik-adik sekolah minggu.
Biarlah kiranya hati kami dapat bersungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Masih semangat adik-adik? Semangat Ya, harus semangat ya. Beneran semangat? Semangat. Ayo adik-adik kita memuji nama Tuhan lagi. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak ingin adik-adik semuanya persiapkan Alkitab, persiapkan hati dan pikirannya, duduknya dengan tenang dan sopan. Kita akan mendengarkan cerita Tuhan ya. Oke, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas penyertaan-Mu kepada kami setiap harinya. Di sini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami mendengarkan dengan baik, dengan teliti, dengan damai sejahtera-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan diceritakan oleh tata guru sekolah minggu kami. Lindungilah kami Tuhan, biar kami semua bisa mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu,
Minggu kemarin teman-teman kita, saudara-saudari kita yang muslim mengadakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, di kita sebagai orang Kristen juga memperingati hari raya. Nah, ada 5 hari raya besar. Yang pertama itu ada hari Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian ada hari kematian Tuhan Yesus, ada kebangkitan Tuhan Yesus. Yang keempat ada kenaikan Tuhan Yesus. Dan yang hari ini kita rayakan adalah hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, hari Pentakosta ini dirayakan 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tadi sudah persiapkan ya Alkitabnya di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Kisah Para Rasul. Ya, adik-adik bisa lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Coba adik-adik di rumah dibuka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sudah ya? Kakak akan baca ya buat adik-adik ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah mendengarkan isi firman Tuhan. Nah, dari yang tadi kita sudah baca dan dengarkan, adik-adik bisa mendapatkan kesimpulan ya. Jadi tadi pada saat hari Pentakosta, murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya itu kan berkumpul nih di suatu tempat, ya kan, di suatu rumah. Nah, tiba-tiba turunlah tanda-tanda kedatangan Roh Kudus. Apa aja ya tanda-tandanya? Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Nah, tadi ada 3 tanda ya. Yang tanda yang pertama itu adalah, adik-adik bisa lihat ya. Nah, tanda yang pertama itu ada tiupan angin. Jadi mereka di rumah, tiba-tiba ada tiupan angin keras nih yang datang ke rumah itu. Ya, itu adalah tanda yang pertama. Nah, kemudian tanda yang kedua, nah ini adik-adik ya, bisa lihat ya, tanda yang kedua adalah turunnya Roh Kudus itu dalam bentuk lidah-lidah api ke atas kepala para murid-muridnya. Ini ya, lidah-lidah api ya. Tapi lidah-lidah api ini tidak membakar kepala murid-muridnya ya, jadi berada di atasnya. Itu merupakan tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga yang bisa kita dapat tadi, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat, oke? Murid-murid Tuhan Yesus sedang mengajarkan firman Tuhan, tapi dalam berbahasa-bahasa yang lain, tapi dapat dimengerti oleh orang-orang lain ya. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain ya,
bahasa yang mungkin mereka sebelumnya nggak pernah tahu, tapi karena kuasa Roh Kudus itu mereka jadi mampu berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Oke, bisa dilihat ya adik-adik, ini merupakan tanda yang ketiga. Oke, jadi tadi tanda yang pertama apa? Tanda yang pertama adalah angin bertiup keras, ya kan? Angin bertiup kencang. Tanda yang kedua adalah turunnya lidah-lidah api di atas kepala para muridnya, tapi tidak terbakar ya. Yang ketiga, tandanya adalah para murid-murid Tuhan Yesus dapat berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain yang dapat dimengerti oleh orang-orang lain. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa ya. Kuasa Roh Kudus bisa kita lihat tadi, yaitu dari kemampuan berbicara para murid-murid Tuhan Yesus dalam bahasa-bahasa lain, tapi dapat dimengerti oleh orang-orang lain. Nah, bukan hanya itu aja, kuasa Roh Kudus itu memampukan para murid untuk menjadi berani dan tidak merasa takut dalam memberikan pelayanan, dalam memberikan Injil kepada semua orang, ya. Nah, setelah para murid mendapatkan Roh Kudus itu, ya, para murid berani untuk memberitakan kepada semua orang di seluruh dunia. Ya, para murid itu mampu menerima pelayanan Tuhan, mampu memberitakan Injil kepada semua orang tanpa melihat lagi ya, walaupun kepada orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus sebelumnya. Mereka di sini dengan kuasa Roh Kudus itu, mereka menjadi berani, ya. Mereka menjadi berani dan tidak takut sama sekali. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus itu tidak hanya dialami ataupun dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada zaman dulu, tapi juga terjadi pada kita ya, pada adik-adik sekolah minggu di rumah juga ya pada hari ini ya. Nah, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus mampu, harus berani untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Ya, salah satu contoh adik-adik nih bisa yang di rumah bisa lakukan. Contohnya apa? Contohnya adalah mengingatkan teman adik yang mungkin pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Ya, jadi dengan adik-adik berani mengingatkan teman-teman adik dalam yang berbicara kotor supaya berbicara dengan baik, itu tandanya adik-adik sudah diliputi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja pada adik-adik semua. Jadi kakak mohon, kakak ingin supaya adik-adik semua yang ada di rumah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, semuanya bisa berani memberitakan Injil Tuhan Yesus ya, karena adik-adik sudah diliputi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, untuk mengingatkan siapa kita sebenarnya, kakak ingin adik-adik semuanya kita bisa menghafal ya, bisa mulai menghafal satu ayat hafalan. Nih, tertulis di dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Gampang ya? Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kakak ingin adik-adik di rumah juga ikut kakak ya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan pada minggu hari ini. Semoga adik-adik semuanya bisa mengerti, bisa paham ya. Untuk itu kita menutup firman kita dengan berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang terkasih, kami di sini anak-anak-Mu mengucap syukur karena kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, di hari Pentakosta ini, turunnya Roh Kudus ini, kami di sini anak-anak-Mu meminta penyertaan-Mu supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik, dapat menjadi teladan bagi teman-teman kami, mengingatkan teman-teman kami yang berbuat salah, supaya kami
dapat bekerja sebagai anak-anak-Mu yang baik. Ya Bapa, kiranya Engkau melindungi teman-teman kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, di sekolah minggu, barusan kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi tentang apa ya adik-adik firman Tuhan hari ini? Iya benar, tentang Pentakosta. Pentakosta itu apa ya, Kak Agatha? Hari turunnya Roh Kudus. Oh iya, tadi ada 5 ya untuk perayaan untuk orang Kristen. Bisa kita sebutin sama-sama ya, ada hari apa aja untuk perayaan orang Kristen? Ada hari kelahiran Tuhan Yesus atau hari Natal, ada hari kematian Yesus, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kenaikan Tuhan Yesus, dan hari ini hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Nah, untuk itu adik-adik, untuk menyikapi firman Tuhan, kita akan bernyanyi di Laroh Allah Ada. Ayo Bang, Semuanya mesti berdiri ya adik-adik. ikut nari ya. Harus semangat nyanyinya. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Ayat pengantar persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan.
Mari kita berikan persembahan kita.